sekalian, dimanapun berada, selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih anumodana yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Wihara Pluit Dharma Suka, yang khususnya pada malam hari ini pemimpin puja bakti dan pembawa acara Rianti Teresa Teja. Semoga berkah kebajikan yang kita lakukan pada hari ini kiranya membawa berkah kebahagiaan bagi kita untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, dimanapun berada, seluruh umat Wihara Pluit Dharma Suka dan umat Buddha dimanapun berada, mari kita bersikap anjali, kita awali dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita, Tathagata yang tercerahkan, dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami. Dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Mari kita panjatkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada seluruh umat Wihara Pluit Dharma Suka yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ini merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan kita semua umat Buddha yang sampai dengan hari ini, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi puja bakti Wihara Pluit Dharma Suka tidak pernah berhenti, dan begitu pun dengan para Dharma Duta atau penceramahnya yang selalu siap, sedia, dan ada, yang difasilitasi oleh Wihara Pluit Dharma Suka. Terima kasih kepada Pak Sarwan yang selalu nggak ada henti-hentinya berupaya dengan keras menghubungi para penceramah. Maka Wihara Pluit Dharma Suka sampai dengan hari ini, walaupun masih belum dibuka secara umum, tetapi eksis dimanapun berada. Nah, saya sampaikan sekali lagi, apresiasi, terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh pengurus Wihara Pluit Dharma Suka. Yang dengan perjuangannya, gigih dan tanpa henti, kemudian dengan semangat yang kuat sampai dengan hari ini, selalu menghadirkan yang baik-baik untuk umatnya. Begitupun kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada, terkhusus kepada umat Buddha Wihara Pluit Dharma Suka, sampai dengan saat ini yang selalu aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, khususnya Wihara Pluit Dharma Suka ini. Ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai sekarang ini, kita masih tetap eksis melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tidak pernah berhenti. Begitupun yang saya lakukan pada hari ini melalui Zoom. Saya berada di rumah saya yang di Serpong, dan latar belakang di saya ini adalah altar khusus di rumah saya ini. Nah, begitupun saya yakin kepada Bapak Ibu, khususnya umat Wihara Pluit Dharma Suka dimanapun berada, yang pastinya tidak pernah berhenti untuk menimbun dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Saya salut dan bangga, saya berikan rasa hormat, kebahagiaan, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh pengurus Wihara Pluit Dharma
Suka dan juga kepada umat dimanapun berada. Nah, kita berharap semogalah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua mampu dan bisa menghadapi kondisi atau situasi yang sekarang ini seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah terbiasa, ya sudah melakukan hampir 1 tahun, ya, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian kita menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang banyak. Nah, ini yang saya menjadi bangga terhadap umat Buddha dimanapun berada. Sampai dengan saat ini selalu aktif yang saya perhatikan, dan ini di mana-mana kegiatan-kegiatan puja bakti kita pakai melalui streaming, live atau YouTube, kemudian melalui Zoom seperti ini. Dan ini sama sekali tidak mengendurkan rasa semangat, keyakinan kita terhadap Tiratana. Bahkan saya yakin Bapak Ibu semakin kuat keyakinannya terhadap ajaran Guru Agung kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini topik Dhamma Desananya adalah bersama Dhamma kita berjalan pasti dan mantap. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang sudah kita hadapi, kita jalani selama hampir kurang 1 tahun. Ya, nah ini Desember, hampir 1 tahun. Ya, banyak orang bilang Corona ini atau COVID-19 di bulan Desember ini berulang tahun yang 1 tahun. Tapi kita bahagia dan bangga bahwa kita seluruh umat Buddha sampai dengan sekarang ini tetap dalam kondisi terkendali, sehat semuanya, tidak kurang satu apapun. Itu saya percaya dan yakin pada Bapak Ibu seluruh umat Buddha dimanapun berada. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha yang sudah memahami Dhamma dalam kehidupan ini, inilah saatnya kita berupaya dengan keras, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kita dapat mempraktikkan ajaran Guru Agung kita yang begitu mulia dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Nah, begitupun saya percaya dan yakin sekali bahwa kita sudah mempraktikkan Dhamma dengan penuh keyakinan kita. Kemudian kita konsentrasi dan fokus. Oleh karena itu juga Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan COVID-19 ini, walaupun belum berakhir sampai sekarang, tidak melulu atau selalu ada di sisi yang negatif. Tetapi kalau menurut saya, ini pasti ada sisi positifnya juga. Nah, yang pertama dan utamanya, kita diajarkan untuk tetap disiplin menjaga kesehatan kita. Kemudian kita mendapatkan kesempatan yang cukup banyak untuk bisa mempraktikkan ajaran Guru Agung kita yang sangat luar biasa. Dan ini saya alami sampai dengan sekarang ini. Ibu Bapak terkhusus umat Wihara Pluit Dhamma Suka dan umat Buddha dimanapun berada. Marilah kita bersama-sama untuk intens selalu mempraktekkan ajaran Guru Agung kita agar kita tetap dapat mantap melangkah di dalam kondisi situasi apapun juga. Sekalipun yang kita dengar banyak, ya, orang mengatakan kondisi COVID-19 ini sangat mengganggu, kemudian sangat membuat kita sulit dan susah. Ini semuanya kembali lagi kepada sudut pandang kita, dari sudut pandang mana yang kita lihat. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang menakutkan, kemudian menyakitkan, pastinya kita merasa khawatir dan merasa ragu, kemudian ketakutan muncul dalam hidup kita ini. Dan bisa jadi rasa khawatir dan ketakutan yang berlebihan itu yang membuat kita menjadi lebih tidak bisa terkendali atau tidak bisa memahami kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita mau merenungkan sesaat peristiwa pandemi COVID-19 ini muncul, kalau kita ingin lihat dan pandang dari sisi positifnya, juga banyak dari sisi positifnya. Salah satunya dia mengajarkan kita untuk dapat hidup disiplin. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan baik, berupaya keras melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, dimanapun berada. Segala sesuatu hal, kalau kita pandang dari sudut pandang hanya satu sisi, maka kita akan melihat sisi yang hanya gelap atau yang tidak baik.
Tetapi kalau kita memandang dari sisi positif yang baiknya, saya kira banyak hal yang baik yang bisa kita petik dari peristiwa kejadian pandemi COVID-19 ini. Nah, begitupun kalau Bapak Ibu seluruh umat Buddha Wihara Pluit Dharma Sukha selalu mendengar para penceramah, Dharma Duta atau yang lainnya menyampaikan, topiknya nggak lain daripada COVID-19 ini. Ya, saya kira membuat kita juga menjadi bosan. Nah, oleh karena itu, saya berupaya malam hari ini memberikan yang lain untuk Bapak dan Ibu. Dengan topik, dengan dhamma kita dapat melangkah dengan pasti dan yakin di dalam situasi, kondisi apapun juga. Ibu, Bapak yang berbahagia, sebagai siswa Sang Buddha, kalau kita mencermati baik-baik ajaran Guru Agung kita, ya kemudian kita ingat kembali yang disampaikan oleh Guru Agung kita terhadap kita semuanya, umat Buddha dimanapun berada. Bahwa di dalam kehidupan ini kita akan mengalami berbagai macam situasi, kondisi, dan kendala. Baik yang kita senangi atau yang kita tidak sukai. Nah, sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceramah yang disampaikan atau Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Panyawaro. Yang dikatakan sekalipun kesulitan yang kita hadapi, percaya dan yakinlah. Kalau kita bisa dan terkendali di dalam kondisi itu, semua kesulitan itu pasti akan berlalu. Dan dia tidak bisa bertahan lama dalam kehidupan kita. Begitupun kebalikannya. Kalau kita mengalami kondisi kebahagiaan, sebahagia apapun juga, itu pun tidak bertahan lama. Dan dia akan berlalu. Nah, balik lagi kembali kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Panyawaro, inilah saatnya untuk kita mampu dan bisa menghadapi situasi kondisi sesulit apapun juga. Nah, apa yang harus kita kendalikan, Ibu Bapak yang berbahagia? Yang pertama dan utama yang harus kita kendalikan bukan si COVID-19-nya, bukan orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Kalau Ibu Bapak memperhatikan banyak orang rasa khawatir dan takut. Nah, justru kekhawatiran yang berlebihan itu membuat keadaannya semakin menjadi rumit dan ruwet. Disinilah saatnya kita mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi kita, dengan keyakinan kita terhadap tiratana. Apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita benar-benar sangat luar biasa. Begitupun Ibu Bapak yang berbahagia, banyak yang juga keliru mengartikan. Seperti ini disampaikan. Katanya, pandemi COVID-19 ini kita tidak usah takuti. Betul. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Kalau bukan karma kita, kita tidak akan terkena oleh pandemi COVID-19 ini atau hal apapun juga. Itu betul. Tetapi kita menyikapi hal ini harus bijaksana. Kita mengerti, kita tahu bahwa situasi atau kondisi pandemi COVID-19 masih ada sampai dengan saat ini. Nah, disinilah kita harus menggunakan kebijaksanaan kita. Kita tahu itu bahaya, tetapi kita jangan terobos bahaya itu. Bagaimana kita jangan terobos bahayanya? Mari kita bersama-sama membantu atau menjaga diri kita sendiri. Kemudian di dalam keluarga kita dan lingkungan kita. Saya percaya dan yakin kalau kita lakukan hal ini, kita akan terbebas dari penyakit yang menakutkan itu. Nah, disinilah kita harus tetap terkendali. Kalau kita merasa khawatir yang berkelebihan, rasa panik yang berkelebihan, kemudian ketakutan yang berkelebihan. Justru ini yang membuat Bapak Ibu semakin tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas apapun juga. Sekalipun pandemi COVID-19 ini menghambat atau membuat kita tidak bisa bergerak leluasa. Nah, di sini saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan, kita punya kebijaksanaan, kemudian kita harus melakukan setiap kegiatan aktivitas kita dengan benar-benar memperhatikan atau kita menggunakan protokol kesehatan. Kita jaga dengan baik situasi ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian kita berupaya agar kita siapapun bisa terbebas dari
pandemi COVID-19 ini. Nah, ternyata kita menjaga dengan baik seluruh kesehatan kita. Dari saat itu, kita katakan kita terjangkit pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita sudah terkena atau terjangkit pandemi COVID-19 ini, kembali lagi kita tetap harus tenang dan tidak boleh panik. Kita harus menjalaninya ini dengan keyakinan kita atau kita mempunyai kepercayaan diri yang kuat bahwa kita mampu dan bisa keluar dari situasi yang sulit apapun juga. Saatnya kita mempraktikkan ajaran guru agung kita yang begitu sangat luar biasa. Ibu Bapak yang berbahagia, di usia saya seperti ini, kalau rasa khawatir dan takut memang tetap ada. Tetapi saya menjaga dengan baik kondisi-kondisi yang ada terhadap diri saya dan di luar dari diri saya. Dan saya berupaya dengan baik untuk dapat selalu memberikan hal-hal yang positif, berpikiran yang selalu positif terhadap hal apapun juga. Kekhawatiran, kemudian ketakutan kita, itu dapat kita atasi kalau kita mampu dan bisa mengendalikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu umat Wihara Pluit Dharma Sukha ada rasa khawatir dan takut untuk keluar, itu ada baiknya. Nah, di rumah kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk melatih meditasi kita. Maka inilah kesempatan Bapak Ibu untuk dapat lebih banyak lagi waktu melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah kita sendiri. Saya sebagai penceramah, kemudian sebagai Pandita Loka Palasraya, sampai dengan saat ini saya tidak pernah berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan terhadap umat Buddha dan yang lainnya. Tetapi dalam kondisi saat ini seperti ini saya masih tetap sehat. Kenapa? Ibu Bapak yang berbahagia, saya berbagi pada malam hari ini. Karena keyakinan saya terhadap tiratana tidak pernah goyah. Kemudian saya menjaga kesehatan saya dengan baik. Maka sampai dengan saat ini saya tetap sehat dan tidak kekurangan apapun juga. Saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya sekalipun seperti sekarang dari rumah, kemudian ada pertemuan dengan yang lain, saya tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak, selalu waspada dalam situasi, kondisi apapun juga. Kalau kita sebagai umat Buddha memahami ajaran Guru Agung kita yang begitu luar biasa, saya percaya dan yakin Ibu Bapak yang berbahagia seluruh umat Buddha Wihara Pluit Dharma Sukha dimanapun berada. Pasti kita dalam kondisi tetap terkendali. Nah, oleh karena itu jangan biarkan pandemi COVID-19 ini menghambat kita untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, walaupun kegiatan kita yang rutin maupun tidak rutin. Inilah saatnya kita bersama-sama untuk dapat atau bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Ibu Bapak yang berbahagia dimanapun berada, saya ingin mengulang ceramah saya beberapa saat yang lalu di Wihara Pluit Dharma Sukha. Sewaktu kita masih bisa bertemu, bertatap muka, belum terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini ada satu penelitian dari seorang profesor Jepang melakukan riset yang mengejutkan seperti ini. Disampaikan oleh profesor yang sangat luar biasa ini. Penyakit bukan hanya karena kesalahan pola makan, tetapi justru lebih didominasi karena stres. Kalau Bapak Ibu menghadapi pandemi COVID-19 ini dibawa ke dalam kekhawatiran dan takut, itulah akan menimbulkan stres yang tinggi. Stres yang tinggi tadi akan memunculkan pikiran yang negatif. Pikiran negatif tadi akan menimbulkan penyakit-penyakit yang tadinya kita tidak miliki, sekarang menjadi kita miliki. Oleh karena itu, saatnya kita melakukan atau mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, penyakit darah tinggi atau hipertensi bukan hanya diakibatkan oleh makanan yang asin-asin, tetapi lebih dominan karena salah dalam memanage emosi. Ini penting. Maka dalam kondisi apapun juga kita harus mampu dan bisa mengendalikan diri kita. Bukan mengendalikan orang lain, tetapi kita harus mampu dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, Ibu Bapak yang berbahagia. Yang ketiga, penyakit kolesterol
bukan hanya karena makanan berminyak atau berlemak, tetapi lebih dominan pada rasa malas. Nah, inilah kembali lagi. Khawatir, takut akan pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak berani keluar rumah dan kita tidak berani melakukan kegiatan aktivitas apapun juga. Maka kita selalu berada di rumah, bahkan olahraga pun tidak. Maka di situ nanti akan terkena penyakit kolesterol. Sebab Bapak Ibu terlalu banyak istirahat alias tidur. Yang keempat, penyakit asma. Bukan hanya karena terganggu suplai oksigen ke paru-paru, tetapi lebih sering merasa sedih yang membuat paru-paru tidak stabil. Ternyata penyakit paru-paru pun bukan karena terjangkit dari COVID-19 saja Bapak Ibu. Tetapi karena Bapak Ibu ya kurang selalu merasa khawatir, takut, dan timbul sedih setiap saat. Maka akan mengganggu pernapasan Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama mengatasinya dengan penuh keyakinan kita terhadap ajaran Guru Agung kita. Yang kelima, diabetes bukan hanya karena mengonsumsi gula terlalu banyak, tetapi lebih pada sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Ini jelas ya Bapak Ibu, dan ini bukan kata Romo Sumedo, tetapi disampaikan oleh riset profesor yang menemukan penyakit-penyakit ini dan penyebab-penyebabnya. Ya, ternyata diabetes itu bukan hanya karena mengkonsumsi gula terlalu banyak, tetapi lebih pada sikap egois dan keras kepala. Nah, kenapa egois dan keras kepala? Karena seringkali disampaikan, diberikan nasihat, kita merasa diri kita yang paling benar, kita merasa diri kita yang paling hebat. Nah, kemudian timbul egois. Nah, disitulah akan terkena penyakit diabetes atau gula dalam darah. Nah, kemudian penyakit yang keenam. Liver bukan hanya karena kesalahan pola tidur, tetapi lebih pada sifat ngerasani orang lain yang justru merusak hati kita. Ngerti? Ngerasani orang lain? Nah, kalau Bapak Ibu kurang ngerti, nanti boleh tanyakan kepada Pak Sarwan apa arti ngerasani terhadap orang lain. Ya, kita harus mampu dan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita tentang protokol kesehatan. Dan mengenai penyakit yang keenam, kita jangan timbulkan rasa iri hati kita. Kita jangan timbulkan rasa kebencian dan dendam kita terhadap siapapun juga. Itu penyakit yang keenam. Penyakit yang ketujuh. Nah, penyakit yang kedelapan adalah jantung koroner. Jantung koroner ini bukan hanya karena sumbatan pada aliran darah ke jantung, tetapi lebih kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Ya, Ibu Bapak yang berbahagia, kekhawatiran dan takut tadi membuat jantung kita menjadi berdegup dengan keras dan kencang. Maka di sini akan terganggu kestabilan dari jantung kita. Nah, oleh sebab itu kita diajarkan oleh Sang Buddha Guru Agung kita yang luar biasa. Meditasi, konsentrasi, mengatasi diri kita sendiri itu jauh obat lebih baik dari obat-obat yang lain. Oleh karena itu kita bersama-sama mempraktekkan dalam kehidupan kita ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian dilanjutkan oleh pertemuan atau riset profesor yang berada dari Jepang itu. Faktor penyebab penyakit adalah karena masalah. Satu, spiritual 50%. Nah, ini jelas ya, Bapak Ibu, seluruh umat Buddha Wihara Peluit Dharma Suka. Penyakit yang kita dapatkan, penyakit yang kita indap, 50% dikarenakan spiritual Bapak dan Ibu kurang. Oleh sebab itu, kita harus melatih diri kita di rumah masing-masing, sekalipun tidak bisa datang berpuja bakti secara umum ke Wihara Peluit Dharma Suka. Di rumah ada altar dan lakukan itu dengan baik. Chanting pagi dan chanting malam. Pemanjatan parita, sutta, dan gata. Pagi dan malam hari. Karena menurut riset ini 50% penyakit muncul karena spiritual kita kurang. Kemudian yang kedua, tentang kejiwaan kita labil. Nah, disitulah di saat kita menerima informasi apapun juga yang belum tentu kepastiannya.
Bapak Ibu jangan ambil informasi itu menjadi masukan, kemudian menjadi langkah-langkah yang kita kerjakan atau kita lalui untuk langkah kita ke depan. Informasi apapun juga yang kita dapatkan, Ibu Bapak harus saring dengan sebaik-baiknya. Yang dikhawatirkan informasi yang didapatkan itu justru informasi yang belum pasti kejadiannya benar dalam hidup kita. Yang sekarang disebut adalah hoax. Nah, berarti kalau kita menerima mentah-mentah informasi itu, kemudian kita jadikan satu pedoman atau patokan, maka kejiwaan kita akan terganggu. Kita khawatir, kita takut, kita resah, kita gelisah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan sosial. 15% sosial ini kegiatan sosial yang kita tidak lakukan mengakibatkan penyakit di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus bersosialisasi. Tetapi gunakanlah dengan sebijaksana mungkin. Nah, yang kelima, tentang fisik. Fisik kita punya badan ini harus tetap sehat. Itulah dianjurkan, harus tetap berolahraga setiap pagi, kemudian berjemur di bawah terik matahari dari pagi sampai dengan jam 9 pagi. 15 menit sampai 20 menit cukup. Kalau kita sayang waktu kemudian tidur, terus-menerus tidur, disitulah waktunya Bapak Ibu, penyakit-penyakit itu akan selalu datang dan menghinggapi kita semuanya. Dan ternyata di sini disampaikan oleh dokter, profesor yang dari Jepang ini sangat luar biasa. Oleh karena itu saya ingin mengulang apa yang ditemukan oleh profesor ini untuk Bapak Ibu seluruh umat Buddha Wihara Pluit Dhammasukha dimanapun berada. Dan selanjutnya, jadi kalau kita ingin selalu sehat, perbaiki diri kita. Ibu Bapak, kalau kita ingin sehat, perbaiki diri kita. Bukan orang lain. Perbaiki diri kita. Ingat ya, saya ulang, perbaiki diri kita. Konsentrasi, fokus, kemudian introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin selalu sehat, perbaiki diri kita, pikiran kita. Pikiran harus selalu positif. Pikiran yang negatif membuat suasana menjadi negatif. Energi kita pun menjadi negatif. Nah, kalau Bapak Ibu memancarkan pikiran positif, memancarkan cinta kasih terhadap semua makhluk di alam semesta ini, maka akan memunculkan kebahagiaan yang sangat besar dalam tubuh kita ini. Nah, disampaikan di sini pikiran kita harus tetap terkendali di dalam situasi positif, hal apapun juga. Kalau pikiran kita negatif, maka energi kita menjadi negatif. Disitulah seluruh energi yang negatif tadi membuat kita bisa menjadi sakit dan seterusnya. Jauhi iri dengki, dendam, fitnah, benci, amarah yang terpendam, sombong, kemudian kikir, egois, keras kepala, sedih, dan malas. Ini hindari semuanya, karena ini adalah racun dalam hidup kita. Saya ulang ya, Bapak Ibu, mari kita jauhi iri dengki, kemudian dendam, fitnah, benci terhadap siapapun juga, amarah yang terpendam, kemudian sombong, kemudian kita kikir, egois, keras kepala, sedih, dan malas. Perbanyak doa, mudah memaafkan, lembut hati, tulus, dan ikhlas. Maka saatnya kita mempraktekkan dhamma dalam hidup kita yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, pancarkan metta kepada seluruh alam semesta tanpa batas. Pancarkan cinta, kasih, dan sayang. Ketika kita memandang, melihat sesuatu yang kita tidak sukai, sesegera mungkin Bapak Ibu, alihkan perhatian tidak suka itu, munculkan kebahagiaan. Apa yang kita lihat tadi, segera yang tidak baik itu kita alihkan menuju hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita penting memancarkan cinta kasih kita, metta kita. Tanpa rintangan, tanpa batas, tanpa kebencian, tanpa dendam. Kemudian kita merasa bahagia atas keberhasilan siapapun juga. Nah, ini membantu menjaga kesehatan di dalam diri kita. Berbahagia atas keberhasilan yang dicapai oleh siapapun juga. Kemudian kita bersimpati. Simpati terhadap hal apapun juga di dalam kehidupan kita ini.
Kita memandang melihat seseorang yang harus kita bantu. Bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketulusan hati kita serta keyakinan kita. Persembahkan bantuan kita dengan hati yang tulus, maka berbahagialah si pemberi maupun si penerima. Nah, yang keempat, yang terakhir, batin kita harus seimbang. Melihat situasi kondisi apapun juga. Jangan sampai kita tergoyahkan batin kita ini, kemudian kita bimbang, kita ragu. Kebimbangan dan keraguan tadi yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang muncul dalam kehidupan kita. Maka 4 hal yang disampaikan oleh guru agung kita, meta, karuna, mudita, dan UPK. Ini saatnya kita praktikkan dalam hidup kita ini. Nah, disinilah Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan pada malam hari ini melalui Zoom ini. Saya sangat berbahagia dan saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pengurus Wihara Pluit Dhammasukha. Kemudian Ibu Bapak yang berbahagia dimanapun berada. Ada beberapa kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan pula dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya berharap nanti Pak Sarwan mengundang kembali saya untuk melakukan streaming Zoom melalui kegiatan seperti puja bakti hari Sabtu atau hari Minggu. Kata-kata bijak itu adalah seperti ini. Jika Anda membenci seseorang, maka Anda sudah dikalahkan orang tersebut. Ingat, kalau kita membenci seseorang, siapapun orang itu, maka sesungguhnya kita sudah dikalahkan oleh orang tersebut. Yang kedua, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Kita belajar tentang pandemi COVID-19 ini, terus belajar bahaya-bahayanya, kemudian kita tidak berpikir sejauh mana bahaya itu, maka disampaikan tidak ada gunanya. Yang ketiga, berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Berpikir ini pandemi mematikan, tanpa kita belajar sampai sejauh mana bahayanya. Itu justru berbahaya. Kemudian, jika Anda melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya, itu disebut kesalahan. Kita berkumpul dengan orang banyak tanpa menggunakan protokol kesehatan, itu disebut kesalahan. Kemudian kita lakukan perkumpul lagi tanpa menggunakan protokol kesehatan, itu disebut kesalahan yang berulang-ulang. Maka ketika terjadi atau terjangkit penyakit itu, jangan salahkan siapa-siapa. Nah, kemudian selanjutnya, hidup itu sangat sederhana. Tetapi kita bersikeras membuatnya menjadi rumit. Benar kan, Ibu Bapak? Ayo mari kita sekarang bersama-sama berpikir. Sesungguhnya hidup ini tidak sulit dan tidak rumit. Tetapi kita yang membuat dia menjadi sulit dan rumit. Pertama, yang utama yang membuat itu menjadi sulit dan rumit adalah keinginan kita yang tidak terkendali. Keinginan apapun juga yang tidak bisa kita kendalikan justru akan membuat hidup kita semakin rumit. Kalau Ibu Bapak dimanapun berada mampu dan bisa menyederhanakan hidup kita ini, maka segala sesuatunya akan sederhana. Kalau kita mampu dan bisa menyesuaikan di mana kebutuhan dan di mana keinginan kita, maka Ibu Bapak tidak akan hidup dalam berkekurangan. Kalau kita mengerti, memahami ini kebutuhan saya. Keinginan-keinginan yang tidak tercapai akan membuat Bapak Ibu merasa tidak bahagia. Itulah sebabnya kita harus mampu dan bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan kita. Kemudian kebanggaan kita yang terbesar adalah tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali terjatuh. Nah, kita bangga kalau dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah gagal. Tetapi pertanyaan saya, mungkinkah Bapak Ibu kita tidak pernah gagal dalam menjalani kehidupan kita dalam hal apapun juga? Baik itu dalam mencari nafkah, baik itu dalam keluarga, dan yang lainnya. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang memahami Dhamma, ketika dia gagal, dia mampu untuk bangkit kembali. Sebab dia tahu, dia percaya, dan dia yakin. Karena hidup kita ini
semuanya berhubungan dengan sebab dan akibat. Maka sebagai umat Buddha, dikala kita mengalami kegagalan dalam situasi kondisi apapun, kita mampu dan bangkit kembali. Sebab kita tahu ini semuanya sedang menjalani akibat dan perbuatan sebab dan akibat kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, kebijaksanaan, belas kasih, dan keberanian adalah 3 kualitas moral manusia yang diakui secara universal. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita pergunakan kebijaksanaan kita dengan sebijaksana mungkin menghadapi kondisi apapun juga. Kemudian tumbuhkan belas kasih kita terhadap siapapun juga. Bahkan terhadap makhluk lain ketika terancam kehidupannya, kita harus mampu dan bisa membantu agar dia bisa melanjutkan kehidupannya. Berbelas kasih terhadap siapapun juga. Dan keberanian kita untuk menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan kita ini. Percaya dan yakin kalau Bapak Ibu berjalan di aturan atau berjalan di ajaran Guru Agung kita yang disebut Dhamma, saya percaya dan yakin kita akan melangkah dengan mantap. Tanpa keraguan-raguan kita, tanpa kekhawatiran kita. Tetapi kita percaya dan yakin apa yang kita lakukan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai umat Buddha yang sudah memahami Dhamma dengan sebaik-baiknya, inilah saatnya yang tepat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah diri kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri. Maka setelah kita memahami ajaran Guru Agung kita yang begitu mulia, mari kita melangkah dengan mantap, dengan pasti untuk menghadapi kegiatan, kejadian, peristiwa yang ke depan yang belum tahu kita akan kejadian apa. Sekarang kita lakukan hal yang terbaik untuk mengatasi segala sesuatunya. Sebagai umat Buddha yang memahami Dhamma, Ibu Bapak berbahagia sekalipun kita tidak bisa bertatap muka. Saya rasa tidak akan mengurangi keyakinan kita terhadap Tiratana. Oleh karena itu, mari kita praktekkan ajaran Guru Agung kita saat ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai siswa Sang Buddha, kita beruntung bisa mengenal Dhamma. Sebab kita adalah orang-orang yang mempunyai kualitas batin atau paramita yang cukup sehingga Bapak Ibu dapat mengenal ajaran Guru Agung kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kepada pembawa acara Rianti, saya persilakan seandainya ada pertanyaan dan saatnya kita mengisi waktu ini untuk tanya jawab. Terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas Dharma Desananya hari ini. Mungkin sebelumnya dari umat sekalian ada yang mau bertanya langsung kepada Romo. Oke, jika belum ada, Romo, ini saya ada dapat satu pertanyaan dari umat. Ya, pertanyaannya baik. Seperti ini, Romo. Jika anak kita sejak lahir sering sakit-sakitan dan mudah emosi, bagaimana cara yang bijak mengajarkan anak kita agar mau mengikuti latihan meditasi supaya batinnya tenang ya, Romo? Mungkin baik. Romo. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu atau Bapak ya. Nah, ini bagaimanapun Bapak dan Ibu penanya tadi, yang kita lakukan ini segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini adalah proses. Tidak ada yang instan, tidak ada yang spontan langsung jadi. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran kita, ketelatenan kita untuk hal apapun juga. Terlebih terhadap anak-anak kita yang masih kecil. Pemaksaan kehendak akan menimbulkan rasa takut dan kecewa. Itulah Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tetapi kita dapat memberikan penjelasan yang jelas tanpa bosan, tanpa henti, tanpa merasa capek. Karena bagaimanapun juga dan siapapun juga membutuhkan kasih sayang.
yang tulus dari hati sanubari, terlebih anak-anak Bapak dan Ibu. Maka kita menghadapi anak-anak ini tidak boleh menggunakan kekerasan atau paksaan. Karena semuanya harus melalui perjuangan yang keras, harus melalui proses, bisa jadi panjang, bisa jadi pendek proses itu. Tergantung keteguhan, tergantung ketahanan, kekuatan, dan kesabaran Bapak Ibu untuk mengarahkan, mendidik anak-anak kita atau siapapun juga menjadi bisa menurut dan bisa mau mengikuti apa yang disampaikan. Nggak bisa spontan, percayalah. Tapi harus pelan-pelan. Nah, ini harus diawali dari orang tuanya sendiri. Di rumah ada altar, ajak anak-anaknya. Mari kita belajar atau latihan meditasi. Nggak apa-apa 5 menit. Nggak apa-apa 10 menit. Atau begitu duduk 5 menit, Bapak dan Ibu, anaknya sudah berdiri terlebih dahulu. Nah, pesan saya, Bapak dan Ibu, jangan langsung bangkit. Tetap bertahan untuk meditasi, menunjukkan kepada si anak tadi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mengarahkan anaknya untuk meditasi, tetapi Bapak dan Ibu sendiri nggak pernah meditasi, ya nanti anaknya nggak nurut. Kalau Bapak Ibu melatih meditasi, kemudian anak-anaknya nggak betah, dan bangkit dari meditasi tadi, biarkan dulu, jangan dimarahi, jangan diomeli, diarahkan secara pelan-pelan. Kalau berlatih meditasi, kita akan mengalami hal seperti ini. Atau kita rajin melatih meditasi kita sesering mungkin, maka kita akan terkendali dan hal apapun. Ibu Bapak percaya, ya, kalau kita mempunyai kesabaran yang lebih, kesabaran kita yang cukup sabar selalu, pasti saatnya nanti anak itu atau siapapun juga akan menuruti, mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Yaitu Rianti. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Siapa tadi penanyanya Rianti? Penanyanya anonim, Romo. Nah, ya. Jadi nanti kalau nanti Bapak dan Ibu mau tanya langsung secara pribadi, nanti bisa nomor telepon saya minta sama Pak Sarwan atau Bapak sama Rianti, ya. Kita bisa nanti japri. Orang bilang sekarang japri, ya. Iya, Romo. Oke, ada lagi yang lainnya? Sampai saat ini belum ada pertanyaannya masuk, Romo. Mungkin dari umat yang lain yang mau bertanya secara langsung kepada Romo, silakan. Ayo, sekalipun kita melalui streaming Zoom ini ya, tetap nggak mengurangi. Cuma kalau Bapak Ibu yang di rumah mungkin karena kita setahun nih Pak Sarwan nggak ketemu nih. Kalau Bapak Ibu umat-umat Wihara Pelita Masuka ngelihat saya ya rambutnya tambah putih ya. Tapi saya tetap ganteng. Itu kelebihannya saya. Nah kenapa? Sebab saya menjaga hati saya kan selalu baik. Kemudian berpikirannya harus selalu positif. Melakukan hal apapun juga harus dengan hati yang tulus dan keyakinan saya. Maka tadi sudah disampaikan oleh Rianti, membawa acara kita ini. Ibu Bapak yang selanjutnya ke depan nanti, melalui live streaming ini atau Zoom ini, sekalipun ada di rumah, tadi Rianti sudah sampaikan, pakaiannya harus rapi. Kemudian begitu pun dengan bawahan, celananya harus rapi. Saya walaupun di rumah ini, kan Bapak Ibu Rianti, Pak Sarwan lihat ya pakai seragam saya. Ah, ini jubah kebesaran saya, kemudian celana saya tetap celana putih dan panjang. Saya nggak pakai celana pendek, karena bagaimanapun juga saya sedang menyampaikan Dhamma Desana. Nah, Dhamma Desana ini kita menghormati, menghargai guru agung kita yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita harus berpakaian sopan. Nah, bahkan kalau bisa jangan pakai kaos oblong. Celana tetap celana panjang. Kita sopan dan kita percaya yakin di lingkungan kita itu ada hadir para bodhisattva. Ada hadir para dewa-dewa. Dan ketika kita menghormati, menghargai guru agung kita atau menghormati kepada yang patut dihormati, Ibu Bapak yang berbahagia, kita akan berbahagia dengan baik. Ya, itu Rianti pesannya cakep, bagus. Nanti selanjutnya ke depan, siapapun yang memimpin puja bakti ini atau membawa acara ini, sampaikanlah. Ibu Bapak diharap untuk berpakaian tetap rapi.
rapi, tetap sopan. Sekalipun kita ada di rumah kita, pakaian kita harus lengkap, pakaian kita harus baik. Sebab kita tadi memanjatkan parita, sutta, dan gata. Ya, walaupun di rumah, tetap parita, sutta, dan gata itu kita panjatkan. Kita sudah sangat menghormati kepada guru agung. Ya, silakan lanjut yang lainnya. Terima kasih Romo atas pesan nasihatnya. Sama-sama, saya juga belajar dari Yanti. Saya dengar Yanti, wah saya harus tampil luar biasa. Ya, sekalipun kita tidak ada di Wihara Pluit Dharmasuka. Pak Sarwan ngomong-ngomong minta informasinya sekiranya kapan dibuka Pluit Dharmasuka secara umum. Nggak kedengaran ya Rianti ya? Iya, sepertinya Romo. Mungkin Rianti nanti akan ada informasi. Enggak dengar Romo. Oh, nanti disampaikan ya berikutnya ya. Iya. Baik. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh umat Buddha Wihara Pluit Dharmasuka dimanapun berada. Marilah kita melangkah pasti bersama dengan Dhamma. Keyakinan kita terhadap tiratana, kemudian keraguan-raguan kita terhadap hal apapun juga singkirkan. Kendalikan diri kita dengan baik, kemudian jangan lupa selalu melakukan chanting pagi, chanting malam, meditasi jangan pernah tinggalkan. Maka kalau kita sudah melakukan hal ini, saya percaya dan yakin. Pikiran yang positif selalu kita pancarkan dan badan kita akan selalu sehat. Kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik dalam kondisi apapun juga. Tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa menjaga jarak di saat kita bertemu dengan siapapun juga. Dengan seperti ini, semoga kita semua senantiasa sehat selalu, terkendali, dan kita senantiasa berlindung kepada tiratana dan dalam lindungan tiratana. Terima kasih, saya kira cukup ya Rianti. Ibu Bapak yang berbahagia dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Semoga kita semua senantiasa tetap memiliki keyakinan kepada tiratana dan selalu berlindung kepada tiratana. Saya akan sampaikan parita pemberkahan untuk Bapak Ibu dimanapun berada, agar selalu keyakinan kita terhadap Guru Agung kita tidak akan goyah. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Semoga selalu sehat. Semoga selalu mendapatkan kesuksesan dalam hal apapun juga. Mari kita kendalikan diri kita dengan baik, menjaga pikiran kita selalu positif. Melangkah pasti bersama dengan Dhamma. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Soti Hotu, Namo Buddhaya.